datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik runtuhnya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan salah satu kerajaan di Pulau Dewata, berdiri pada tahun 1660 Masehi. Sejarah runtuhnya kerajaan ini disebabkan oleh serangan dari Belanda yang terangkai dalam Perang Bali I pada tahun 1846 hingga tahun 1849 Masehi. Pendiri Kerajaan Buleleng adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti. Sebagai pendiri Kerajaan Buleleng, Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti mampu mengantarkan kerajaan yang menganut ajaran Hindu ini ke puncak masa kejayaan. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meluas hingga Blambangan, Banyuwangi, dan Pasuruan, Jawa Timur. Namun, sepeninggal sang raja pendiri pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng perlahan melemah. Selain mengalami kekalahan dan takluk dari kerajaan-kerajaan lain, wilayah Buleleng juga menjadi target serangan penjajah Belanda. Berturut-turut yakni pada tahun 1846, tahun 1848, dan tahun 1849. Buleleng digempur oleh Belanda. Peperangan ini merupakan rangkaian dari Perang Bali I. Buleleng membuat Belanda jengkel lantaran penerapan hukum tawan karang, yaitu merupakan aturan di mana raja-raja Bali berhak menyita kapal yang karam di wilayah perairan kekuasaan mereka. Hukum tawan karang sejatinya telah diterapkan sejak masa Bali kuno. Prasasti Bebetin yang berangka tahun 896 Masehi dan Prasasti Sembiran dengan angka tahun 923 Masehi telah menyebutkan aturan terkait hukum tawan karang tersebut. Belanda yang tidak suka dengan penerapan hukum tawan karang akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1846 mengirim pasukan berkekuatan 2.000 tentara dari laut maupun darat ke Buleleng yang kala itu sudah menjadi bagian dari wilayah kerajaan Karangasem. Serangan ini masih mampu ditangkal oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Awal tahun 1848, I Gusti Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya. Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas, tapi selalu gagal berkat siasat jitu yang diterapkan oleh I Gusti Jelantik. Sepanjang tahun 1848 itu, Buleleng berkali-kali meraih kemenangan yang membuat Belanda harus mundur dari Bali untuk kedua kalinya. Tak ingin kalah lagi, Belanda lantas menerapkan taktik licik andalannya, yaitu Divide et Impera alias adu domba. Tahun 1849, Belanda menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belah kekuatan rakyat Bali, termasuk Buleleng, menyebarkan isu bahwa sebagian kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. Kabar bohong ini membuat Buleleng cemas. Pasukan gabungan Buleleng tak fokus lantaran khawatir, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan benteng pertahanan mereka di Jagaraga. Belanda memanfaatkan betul situasi ini. Pagi-pagi buta, tanggal 15 April
tahun 1849. Jagaraga digempur dari dua sisi, depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima serangan besar ini. Korban tewas berjatuhan, ribuan warga ditawan. I Gusti Jelantik terpaksa mundur ke Gunung Batur. Namun di perjalanan dan dalam kondisi terluka serta dikejar-kejar pasukan Belanda, ia tak mampu bertahan dan akhirnya gugur. Setelah kematian I Gusti Jelantik, Buleleng jatuh ke tangan penjajah dan menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.